Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ngaseng ane eloa barang sehat-sehat jaki si pamanakang. Syukur kiri kareng Allahu Ta'ala sabak masih nasri injiki kesehatan siagang kesempatan asibun tulu ilalang papilajarang bahasa daerah Mangkasara. Apa kabar anak-anakku semua yang selalu ibu guru banggakan? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar dan materi kita berada pada halaman 2, apinakna atau menyimak. Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan pengertian kata ganti. Yang kedua, menggolongkan pengertian kata ganti. Yang ketiga, anak-anakku dapat mendeskripsikan contoh kata diri dan penggunaannya dalam kalimat. Dan yang terakhir, anak-anakku dapat memahami isi cerita yang didongengkan nanti. Nah, baiklah anak-anakku semua, yang pertama, kata pasambe atau kata ganti. Kata ganti adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda. Kata ganti adalah kata-kata yang digunakan sebagai kata ganti pengganti subjek atau objek yang berupa orang atau benda. Sehingga dengan kata ganti, kita tidak perlu menyebutkan nama orang atau nama benda tersebut berulang-ulang. Nah, kata ganti di sini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kana pasambe kale atau kata ganti diri. Yang kedua, kana pasambe panjojo atau kata ganti penunjuk. Dan yang ketiga, kana pasambe tampa atau kata pengganti tempat. Kana pasambe kale atau kata ganti diri yaitu kata yang menggantikan nama baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Yang bernyawa di sini yang dimaksud orang atau binatang, sedangkan yang tidak bernyawa adalah benda. Nah, kata ganti diri terbagi 3. Yaitu kata ganti diri pertama, kata ganti diri kedua, dan kata ganti diri ketiga. Untuk kata ganti diri pertama, ada kata tunggal yang menunjukkan tunggal menunjukkan satu orang, bisa menggunakan kata nake yang artinya saya dengan tanda penanda orangnya ku, a atau i. Kemudian kata ganti diri jamak bisa menggunakan kata kambe artinya kita. Kata jamak ini menunjukkan orang yang lebih dari satu. Kemudian kata ganti diri kedua menggunakan kata kate yang artinya Anda. Kata ganti kate ini ditujukan kepada orang lain dengan kata penanda orang kedua berakhiran atau berawalan nu, ko, ki, dan ta. Kemudian contoh kata ganti diri kedua ada kau, kamu atau engkau. Kemudian kata jamaknya kalian semua atau kenang. Kemudian yang ketiga, kata ganti diri ketiga menggunakan kata iya artinya iya atau dia dengan penanda orang na atau si atau i. Kemudian yang kedua, kata kana pasambe panjojo atau kata ganti penunjuk, yaitu kata ganti yang dapat menggantikan nama, keadaan, peristiwa atau perbuatan dengan menggunakan kata ane atau artinya ini dan anjo yang artinya itu. Kata ganti ini atau ane mengacu pada sesuatu yang dekat. Sedangkan kata tunjuk itu atau anjo mengacu pada sesuatu yang jauh. Kemudian yang ketiga, kana pasambe tampa atau kata ganti tempat, yaitu kata ganti yang dapat menggantikan nama tempat dengan menggunakan kata anjoreng yang artinya di sana, antueng di situ,
Andrini di sini. Nah, agar anak-anakku lebih memahami, anak-anakku bisa melihat contoh penggunaan kata ganti diri dalam kalimat. Yang pertama, le bakma nake asambayang. Nah, di sini menunjukkan kata ganti diri pertama tunggal dengan menggunakan kata saya atau nake. Le bakma nake asambayang, yang artinya saya sudah sholat. Contoh yang kedua, apa nake ki sareanga. Nah, di sini menggunakan kata ganti diri pertama tunggal dan kata ganti diri orang kedua. Apa nake ki sareanga. Jadi ki ini penanda orang kedua. Apa yang Anda berikan kepada saya. Nah, kemudian contoh kalimat ketiga, ikambe pasikolaya linta-lintaki ambangung. Ikambe pasikolaya linta-lintaki ambangung. Nah, di sini kata kambe menunjukkan kata ganti diri jamak yang artinya lebih dari satu orang. Kita anak sekolah, kita di sini menunjukkan lebih dari satu orang. Kita anak sekolah harus cepat-cepat bangun. Kemudian contoh yang keempat, kemaiki kate amantang. Artinya di mana Anda tinggal. Yang kelima, apa nupare kenang. Kata kenang di sini menunjukkan kata ganti diri kedua jamak yang artinya Anda semua. Apa yang kalian kerjakan? Nah, kalian di sini menunjukkan kata lebih dari satu orang. Kemudian contoh yang keenam, kalasa siapa mako kau ani. Kamu ani sudah kelas berapa? Nah, kemudian yang ketujuh, iya ero mangi apa sara. Kata iya di sini menunjukkan kata ganti diri ketiga, yang artinya dia yang mau pergi ke pasar. Contoh ke-8, kusarai anginrang pulpen agangku, yang artinya saya meminjamkan pulpen kepada teman saya. Ku di sini menunjukkan penanda orang pertama tunggal. Kemudian yang ke-9, eroka apilajara apare kanri Jawa. Eroka akhiran aka ini menunjukkan penanda orang pertama tunggal. Saya mau belajar membuat kue. Contoh ke-10, apa nobaliangi andiknu. Apa yang engkau belikan adikmu. Kata engkau di sini menunjukkan kata ganti diri kedua. Kemudian yang ke-11, sengkaki ribalaku bu. Kata ki di sini menunjukkan penanda orang kedua. Singgah kibu di rumahku. Contoh ke-12, siapa kau si sari batang andi. Ko di sini menunjukkan penanda orang kedua, yang artinya berapa adik bersaudara. Kemudian yang ke-13, siapa ki si pak lampang amma. Kata ki di sini menunjukkan orang kedua, pengganti orang kedua. Berapa orang yang ibu temani berangkat. Kemudian yang ke-14, nabaliangi baju towana imina. Kata si di sini i menunjukkan penanda orang ketiga. Si Mina membelikan baju untuk neneknya. Contoh kata ke-15, anne tasak beruku. Kata anne di sini menunjukkan kata penunjuk atau yang artinya ini tas baru saya. 16, anjo montorokna bapakku. Kata anjo di sini menggunakan contoh kata karena pas sampai panjojo, yang artinya itu motor bapakku. Contoh ke-17, anjorenga ribalakna imina apilajara. Akhiran aka di sini menunjukkan
penanda orang pertama. Contoh ke-18, anrini mako amantang ri balaku. Kata ko dan akhiranku di sini menunjukkan anrini mako contoh penanda orang kedua dan balaku contoh pengganti orang pertama. Jadi yang artinya di rumah saja saya tinggal. Nah, setelah menyimak beberapa contoh kalimat, semoga anak-anakku juga bisa membuat kalimat sendiri dengan menggunakan kata ganti atau kana pasambe kale. Nah, kemudian untuk materi kita yang kedua ada di halaman 5. Apinakna cerita atau menyimak cerita. Nah, di sini di halaman 5 ada cerita yang berjudul As-suara ri'allo kalasukanna Nabi Muhammad atau merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk paragraf pertama, anak-anakku bisa perhatikan di buku cetak masing-masing ya. Nabi Muhammad nilasukang riallo sannenga tanggala 10 Anrua bulan Rabiul Awwala tahun gajah. Amakna nikana Siti Aminah, manggena nikana Abdullah, toakna nikana Abdul Muthalib. Nampai nitian nangang ri amakna amoterammo manggena. Nampai patan taung umuruna namoterang amakna. Ganna ki anan taung umuruna amoterang yesen toakna niarenga Abdul Muthalib. Artinya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tepat pada tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu Ka'bah menjadi sasaran penghancuran tentara Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ketika ibunya baru mengandung, ayahnya sudah meninggal. Dan ketika Nabi berumur 4 tahun, ibunya juga meninggal. Tepat umur 6 tahun, meninggal pula kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Anjo allo kala sukanna nakbita tahun-tahun ini niswa suari ri sesena ummakna batena tahu aswa suara amma udu arupa-rupai tasere pak rasangan nia pak rasangan napa sama turuki apareka kan rema udu nia pacara majina kio baturi masigika nia tong apareki pertandingan siagang ri marengan napole. Hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun dirayakan oleh semua umatnya. Cara merayakannya bermacam-macam, tergantung dari masing-masing daerah. Ada daerah yang membuat nasi maulid, ada juga penceramah saja yang dipanggil ke masjid, dan ada juga yang membuat pertandingan, dan banyak lagi lainnya. Allo iya reka bulang kasuarana nakbita masohoro kirimang kasara nikana allo iya reka bulang pamma udukang punana rapi mau bulan pamma udukan jai mini cinik kanre ma udu niaringange. Hari atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW terkenal sampai di Makassar, yang disebut dengan bulan Maulid.
Jika telah sampai bulan Maulid, banyak kita lihat nasi Maulid. Anjo ni kanayakan re maudu ia mintu baku ni bonekan re songkolo ia reka berasa na kado minyak. Kado kana jangan sanggara nampa ni belo-belo bayau le baka ni kasumbai. Sikama tahu acinika anjo kan re mauduka te nengasengi pak maina. Nasi Maulid yaitu bakul yang diisi dengan beras ketan, nasi ketan, atau nasi kado minyak, yaitu beras ketan yang diberi minyak dan diberi warna kuning. Kemudian lauknya ayam goreng dan dihias dengan telur yang sudah diberi warna. Semua orang yang melihat nasi Maulid semua merasa senang. Barang kamai apa na pila mange taunga pila niswar rija allo kala sukana nak bita na pila katambang tapat tak mangeri kareng Allahu Ta'ala. Semoga setiap tahun semakin meriah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga semakin bertambah keyakinan kita atau rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, setelah mendengarkan cerita hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, anak-anakku diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang ada di halaman 8 latihan kedua kita atau papaka biasa nomor 1 atau nomor sere pakasingaraki apa nikana karena pasang bekale atau kata ganti. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kata ganti diri. Tadi Bu Guru sudah jelaskan. Semoga anak-anakku bisa menyimak dengan baik. Kemudian yang kedua, sakbuki talu rupana antamaka kana pasang bekale. Sebutkan 3 jenis yang termasuk kata ganti diri. Nomor talu apareki talu lampang kana amakea kana pasang bekale tahu. Buatlah 3 kalimat yang menggunakan kata ganti diri. Kemudian yang keempat, nomor apa? Piwali pakuta nang niaka irawangan nane situr bonena carita lek baka ki pilangiri. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan cerita yang sudah kalian. Bagian A, apa pokok anjo cerita lek baka ki pilangiri? Apa judul cerita yang sudah kalian dengarkan? Bagian B, pakasingaraki allo bulang siagang tahun kalasukanna Nabi Muhammad. Jelaskan hari, bulan, dan tahun kelahiran Nabi Muhammad. Bagian C, inai arena amakna manggena siagan toakna. Siapakah nama ibu, ayah, dan kakeknya? Bagian D, pirantaung umurukna namo terang amakna. Pada umur berapakah ibunya meninggal? Bagian E, apa nikana kan rema udu pakasingaraki. Apa yang dimaksud dengan nasi maulid? Jelaskan. Nomor 5, caritai antekama batena aswa suara ri pama udukana ri pak rasanganta. Coba ceritakan bagaimana perayaan maulid Nabi Muhammad di daerah kalian. Nomor 6, boyai batuang bukuang kanania kai rawangan nane. Carilah arti kosakata di bawah ini. A, niran nuang. B, nikaran nuang. C, tunikaran nuang. D, pakaran nuang. E, karan nuang. F, siran nuang. G, akaran nuang. Nikaran nuang dirindukan atau diharapkan. Nikaran nuang dirindukan atau diharapkan. Tunikaran nuang orang yang diharapkan atau orang yang dirindukan. Pakaran nuang. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anakku cari arti
arti atau pengertian dari kosakatanya. Nah, baiklah anak-anakku semua, sampai di sini materi kita. Sampai bertemu lagi di materi minggu depan. Mari bersama-sama kita cegah penyebaran virus corona dengan cara pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar dan selamat mengerjakan latihannya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.